Oke, hari ini kita bakal bongkar salah satu pertanyaan paling gede di dunia trading Indonesia. Ini bukan soal strategi canggih atau indikator rahasia ya, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental, yaitu kenapa sih kebanyakan trader retail, ya kayak kita-kita ini, ujung-ujungnya malah rugi? Yuk, kita lihat datanya langsung biar nggak nebak-nebak lagi. Nah, langsung ke intinya. Kenapa 8 dari 10 trader itu rugi? Jujur aja, pasti Anda pernah kan nanya ke diri sendiri pas lagi lihat layar merah? Udah belajar macem-macem, nonton video sana-sini, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Sebenarnya apa sih yang salah? Angka ini, 80%. Ini bukan angka karangan loh. Ini data beneran dari Bursa Berjangka Jakarta dan juga hasil studi dari FEB UI. Jadi ini tuh kenyataan pahit yang dihadapi sebagian besar trader, apalagi di tahun pertama mereka. Intinya, kalau Anda pernah ngalamin ini, Anda nggak sendirian. Ini udah jadi fenomena. Betul, ini skalanya udah kayak epidemi kerugian. Bayangin aja, dengan jutaan trader retail di Indonesia, angka segini tuh jadi masalah yang serius banget. Jadi, apa sih akar masalahnya? Ayo kita kupas tuntas. Kebanyakan dari kita mikirnya gini, gue rugi karena strateginya jelek. Kita sibuk gonta-ganti indikator, cari holy grail. Tapi, tahu nggak, studi dari FEBUI tadi nunjukin fakta yang lumayan nonjok. 60% kerugian itu bukan karena strategi atau teknikal, tapi murni karena keputusan emosional. Jadi, musuh terbesarnya itu ternyata bukan market, tapi kepala kita sendiri. Yap, benar banget. Musuh terbesar kita ya emosi kita sendiri. Rasa takut, serakah, panik, euforia. Perasaan-perasaan ini sering banget ngebajak keputusan kita. Logika dan rencana yang udah kita susun rapi-rapi, tiba-tiba aja mental semua. Seberapa parah sih dampaknya? Kita lihat ya. Dan ini yang lebih gila lagi. Waktu para trader ditanya langsung, 72% dari mereka ngaku pernah ambil keputusan trading karena emosi. 72%, itu kan hampir 3/4-nya ya. Ini bukti kalau pergulatan batin ini dialami sama hampir semua orang. Terus akibatnya apa? Nah, ini dia. Dari semua trading yang didasari emosi tadi, 85%-nya berakhir rugi. 85%. Ini udah jelas banget hubungan sebab akibatnya. Begitu emosi yang megang kendali, logika minggir, dan ya, duit di akun kita juga ikut minggir. Oke. Terus kalau kita bisa ngendaliin emosi, untungnya apa? Gede banget. Trader yang bisa tetap tenang dan terkendali, performa tradingnya rata-rata 40% lebih baik. 40%. Itu beda jauh loh. Bisa jadi itu bedanya antara akun yang terus tumbuh sama akun yang jalan di tempat atau malah minus. Oke, jadi kita udah sepakat ya, kalau emosi itu biang keroknya. Tapi emosi kan luas banget. Nah, sekarang ayo kita bedah lebih dalam. Siapa aja sih 4 penjahat utama yang paling sering bikin trading plan kita berantakan? Ini berdasarkan riset para ahli loh. Ini dia gengnya, ketakutan, keserakahan, kepercayaan diri berlebihan, dan penyesalan. 4 sekawan ini nih biang keladi di balik banyak kehancuran portofolio. Masing-masing punya cara kerja yang unik buat ngerusak rencana trading kita yang paling matang sekalipun. Pertama, si rasa takut. Dia ini yang bikin kita panik. Dia yang bisikin, jual aja sekarang, nanti profitnya hilang loh. Padahal harga masih berpotensi naik. Atau sebaliknya, abis kena rugi, dia bikin kita jadi trauma, jadi kaku. Ada peluang bagus di depan mata, kita malah diem aja, karena takut rugi lagi. Nah, yang kedua ini kebalikannya, tapi sama bahayanya, keserakahan. Ini yang bikin kita kena FOMO, alias takut ketinggalan kereta. Lihat harga naik kencang, langsung ikut beli di pucuk. Atau, nahan posisi profit kelamaan, ngarapnya jadi jutawan dalam semalam, malah harganya balik arah, profitnya ludes. Pernah? Lalu ada si overconfidence alias kepedean. Wah, ini jebakan maut. Biasanya muncul pas kita lagi profit beruntun. Mulai deh ngerasa kayak raja trading kan. Akhirnya apa? Tradingnya jadi barbar, lot digedein, analisis di skip karena ngerasa pakai feeling aja cukup. Ini resep pasti menuju kehancuran. Terakhir, penyesalan. Ini nih yang suka ngehantuin kita. Gara-gara pernah rugi di setup tertentu, pas ketemu setup bagus yang mirip, kita jadi ragu-ragu dan akhirnya ngelewatin kesempatan. Atau yang lebih parah, dia memicu revenge trading. Tahu kan, trading membabi buta cuma karena pengen cepet-cepet balikin modal yang hilang. Oke, kita udah kenalan sama 4 penjahat emosional tadi. Pertanyaannya sekarang, terus gimana cara ngelawannya? Apa kita pasrah aja? Tentu enggak. Kabar baiknya, ada kok jalan keluarnya, dan ini bukan cuma omong kosong. Jadi gini, saat ini tuh lagi ada sebuah penelitian serius yang tujuannya keren banget, membuat sebuah panduan praktis untuk mengelola emosi yang dirancang khusus, saya ulangi ya, khusus untuk trader di Indonesia.
Jadi ini bukan teori dari luar, tapi disesuaikan dengan kita. Ini harapan baru. Prosesnya juga masuk akal banget. Pertama, mereka kumpulin data, ngobrol langsung, wawancara para traders buat tahu masalahnya. Kedua, semua data itu dianalisis buat nemuin polanya. Dan yang ketiga, dari hasil analisis itu, disusunlah sebuah panduan yang aplikatif yang benar-benar bisa kita pakai sehari-hari. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Nanti, waktu Anda buka chart lagi, waktu Anda lihat ada peluang, coba berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Keputusan yang mau gua ambil ini dasarnya analisis yang tenang atau cuma dorongan emosi sesaat? Jawabannya, mungkin itu yang akan menentukan nasib akun trading Anda ke depannya.